juta. Siapa yang Pak? Pak Mulyatsa. Pak Mulyatsa ya. Iya, jadi waktu itu di akhir tahun 2021, Saudara Mulyatsa itu pernah silaturahmi ke rumah. Saya juga tidak pernah mengundang. Kemudian sebelum pulang dia meninggalkan uang 50 juta. Siapa yang Pak? Pak Mulyatsa. Pak Mulyatsa ya. Direct pengganti saudari Popi tadi ya? Iya. Masih ingat Pak sumbernya dari mana Pak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Apakah Sri Wahyuni pernah memberikan uang di ruang kerja saudara sebesar 50 juta berkaitan dengan pengadaan tik laptop Chromebook? Nah, di BAP saudara begini. Saudara dalam BAP ya kaitannya dengan dakwaan, itu dakwaannya begini. Bahwa Sri Wahyuningsih memberikan uang kepada Jumeri di ruang kerja Dirjen Pauk Dasmen sebesar 50 juta yang berkaitan dengan pengadaan tik Chromebook. Terus di dalam dakwaan juga bahwa Sri Wahyuni memberikan handphone kepada Jumeri di ruang kerja. Nah, di dalam BAP, saudara, saya tidak pernah menerima baik secara langsung maupun tidak langsung pemberian dari pihak penyedia atau pihak lain yang berkaitan dengan proyek ini. Di dalam BAP, saudara menyebut pemberian dari penyedia atau pihak lain, ya. Nah, kalau kaitannya dengan pemberian dari Sri Wahyuni, tadi betul atau tidak? Ya, itu Bu Sri Wahyuni menyatakan bahwa itu uang kegiatan. Uang kegiatan. Ya. Bu Sri Wahyuni mengatakan itu uang kegiatan, begitu ya. 50 juta. Ya. Apakah saksi pernah membandingkan dengan membeli Chromebook itu? Membandingkan dengan apa, Pak? Membandingkan untuk memverifikasi keunggulannya Chromebook itu. Setelah saya beli, karena memang di rumah ada akses internet, memang cepat, Pak. Jadi memang cepat gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa unduh aplikasi apapun free. Dan ya memang kalau untuk penggunaan di SD, SMP itu cukup lah gitu ya. Ya kalau internetnya cukup gitu ya, dan listriknya cukup, itu memang lebih unggul Chromebook itu. Iya. Setelah saksi coba memverifikasinya ya. Iya. Terus terkait dengan pengadaan ini, saksi juga ada menerima sesuatu? Iya. Berapa? 75 juta. Dari siapa? Dari saudara Mulyatsa, itu 2 tahun setelah saya tidak lagi jadi PLT, Dirjen. Itu untuk uang apa katanya? Waktu itu disampaikan ini titipan dari Direktorat SMP untuk operasional staff. Yang menarik dari ketiga saksi ini ya, ternyata tiga-tiganya saksi ini menerima gratifikasi. Ya. Dan ada kesaksian-kesaksian lain yang menjelaskan bahwa mereka menerima gratifikasi. Tentunya nilainya yang lebih besar dari mereka yang disebutkan tadi. Sehingga ini indikasi kuat apa yang diberikan keterangan tadi tidak memiliki integritas. Bayangkan seorang saksi yang sudah ketahuan dia menerima sesuatu, pasti dia ketakutan. Pasti dia tidak akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diarahkan tentunya. Oleh karena itu, satu, kami tadi sudah mengajukan kepada Majelis Hakim tentang integritas saksi. Karena saksi itu yang dibutuhkan adalah integritasnya, kebenaran apa yang disampaikannya. Tentunya dengan ada masalah seperti ini, integritasnya nol saksi ini. Lalu yang kedua, jangan berpikir bahwa ini selesai. Kami besok akan memasukkan surat ke KPK. Karena dalam hal ini kejaksaan tidak mengambil tindakan terhadap gratifikasi tersebut. Kami meminta KPK untuk mengambil tindakan atas gratifikasi ketiga saksi tersebut. Itu poin yang pertama. Saya nggak mau. Ya. Nah, jadi yang kedua, terbukti juga 3 orang saksi ini tadi sebagaimana diberitahukan karena ketakutan, dia memberikan kesaksian itu semua berdasarkan keterangan dari orang lain.
Jadi bukan keterangan yang dia ketahui sendiri. Memang ada hal yang perlu disikapi bersama agar jangan sampai orang yang terima gratifikasi, yang terima uang tidak dihukum. Justru dari penjelasan saksi tadi, Pak Nadiem